وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sudah barik alaihi. Anak bermain silayang-layang, bermain sampai di waktu malam. Jawablah salam kasih dan sayang, salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Sayyidina. Para tuan-tuan guru, salam penghormatan guru kita senantiasa diberkahi, dilindungi dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan tentunya kami sampaikan kepada tamu istimewa kita pada malam hari ini, yakni guru kita Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihij, juga kepada segenap orang-orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, yang kecil tidak kami sebutkan nama, yang besar tidak pula kami himbaukan gelar. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Naim, Saya. Buah kelapa dibelah-belah, Betul. banyak kelapa di kebun Pak Tani. Saya. Selamat datang umat Rasulullah dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Tuan dan Puan, hadirin wal hadirat dalam majelis Safari Maulid Arba'in Majelis Nurul Mustafa, yang pada malam hari ini acara kita diselenggarakan di kediaman Ayahanda Abdul Ghani Waliulu. Benar Pak Naim, dan majelis kita malam ini bertambah lebih spesial karena dihadiri oleh tamu istimewa kita, yakni Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihij. Alhamdulillah, kata orang kalau Tuan pergi ke Rempang banyak bersusun pohon dan rumah. Selamat datang Habib di Tanjung Pinang, ini bumi Melayu, negeri bertuah. Alhamdulillah, dalam sebaik pantun juga kami menjawab, memang ramai orang ke Rempang, dari yang muda sampai ke tua. Betul. Semoga datangnya Habib di Tanjung Pinang membawa berkah bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu menjadi satu kebahagiaan, kebanggaan dan rasa syukur bagi kita semua dengan datangnya Habib di Majelis Nurul Mustafa, sehingga kita sama dapat mengambil keberkahan dari beliau, ilmu beliau dan petunjuk dari beliau. Sebagaimana pesan orang-orang tua kita dahulu, apa tanda orang beriman pada yang alim meminta jalan. Baiklah, duduk pagi minum jamu agar badan lebih sehat. Saya. Duduk bersimpuh menambah ilmu, ilmu didengar jadi manfaat. Betul Abangda, kata orang kalau rumah sudah dibedah nampak tegak sangat wibawa. Datang majelis dengar tausiah, hidup berkah, tenanglah jiwa. Maka selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Habib Ahmad bin Idrus Al-Madihij. Kepada Habib dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, masya-Allah, la yasuku khaira ilallah. Bismillah, masya-Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masya-Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya-Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Uhayyukum bi tahiyatin islamiyyah, tahiyatan mubarakah, tahiyat ahli al-jinan wa tahiyatan fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq Al-hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Ya fattahu ya alim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa tub alaina Innaka antat tawwabur rahim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nabiyan Rabbi zidna ilman wa yaqinan Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yurfa wa min ainin la tadma wa na'udzu billahi min haula wa sallallahu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammad Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun, sama-sama saya muliakan, saya cintai, lagi saya ta'zimi segenap para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para orang tua kita, khusus yang saya hormati Pak Aziz, begitu juga yang saya hormati Habib Firdaus Al-Haddad, Said Andi Alatos, Said Fahmi dari Aceh, Habib Tengku Farid Banahsan, begitu juga yang saya hormati Sahibul Bait Pak Abdul Ghani bin Hasan Waliulu, serta guru kita bersama yaitu Al-Alim Al-Alama Abi Muhammad Ismail bin Hashim, serta para hadirin hadirat jamaah Majelis Nurul Mustafa. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita kumpul di sini mendapatkan pandangan nazrah dari baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita juga mendapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita daripada majelis yang mulia ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa para guru kita, dosa suami kita, istri kita, anak-anak kita, jiran kita, muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita daripada majelis ini melainkan kita semua mendapatkan cinta Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terkhusus nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat riayah, rahmat, maghfirah, nikmat siha wal afiyah, begitu juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah golongkan kita termasuk hamba yang pandai akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa langgengkan kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di dunia, syafaat beliau di alam barzah, di alam kubur, syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Begitu juga mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para rasul, para syuhada wassalihin, khususnya bersama kekasih hati kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkumpul kita di rumah yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, bersama para anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan keberadaan para anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para habaib di tengah-tengah kita menjadi asbab kunci turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
sesuai sebagaimana ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menikahkan putri tercinta beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mendoakan keduanya. Di antara doa Rasulullah, Allahumma ij'al minhuma mafatihur rahmah. Ya Allah, jadikanlah dari kedua orang ini, yaitu dari keturunan dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, mafatihur rahmah, kunci-kunci turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkat keberadaan para habaib, para zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita Allah masih berikan kesempatan dapat berjumpa, bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yang mana tidak akan ada yang namanya Ramadan, tidak akan ada yang namanya Isra wal Mi'raj kalau tidak ada yang namanya bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut, yang harus seyogyanya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk bergembira di bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini bukan karena jarak. Berapa banyak mungkin orang-orang yang jaraknya lebih dekat daripada rumah yang diadakan acara Maulid ini, tapi mereka tidak bisa hadir bersama kita. Betul? Hadirnya kita di sini bukan karena kesehatan dan kekuatan yang kita miliki. Berapa banyak mungkin orang-orang yang lebih sehat, lebih bugar, lebih kuat dari kita, tapi mereka tidak bisa hadir bersama kita pada malam yang mulia ini. Hadirnya kita juga di sini bukan karena harta yang kita miliki, karena banyak orang yang mungkin lebih kaya dari kita, tapi tidak Allah pilih hadir bersama kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita pada malam yang mulia memperingati sosok yang mulia itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah langgengkan kenikmatan ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya untuk kita bergembira. Mungkin sering disampaikan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan Allah. Sayyidina Abbas mentafsirkan apa? Al-ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu. Ada yang meriwayatkan maksud dari sini adalah agama Islam. Wabirahmatihi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabidzalika falyafrahu. Adapun untuk kedua ini, maka bergembiralah. Bergembiralah. Jangankan kita hadirat sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa disebut oleh Nabi Muhammad, yang senantiasa dirindukan oleh Nabi Muhammad. Para hayawan, baik hayawanan yang ada di daratan maupun lautan, di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah karya Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani disebutkan mereka keliling dari timur ke barat, satu sama lain saling menginfokan, saling ngasih kabar. Kenapa? Bahwasanya akan dilahirkan sosok sang kekasih yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saja hayawan yang tidak Allah ciptakan akal kepada mereka bergembira menyambut Nabi besar Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan, lantas bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Sudah sepatutnya untuk kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Jangankan bulan Maulid, bahkan setiap waktu kita harus bergembira dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan karunia yang sangat besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenang sosok Nabi Muhammad tiada habisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midada li kalimatillahi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan wahai Nabi Muhammad, laukanal bahru midada li kalimati, andai kata lautan itu dijadikan tinta
untuk mengkaji firman Allah, untuk mengkaji ayat Quran, untuk mentelusuri daripada ayat Al-Quran. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Niscaya itu tinta, lautan yang dijadikan tinta itu habis duluan, sedangkan ayat Quran belum habis dikaji. Sedangkan Nabi besar Muhammad adalah terjemahan daripada Al-Quran. Masya Allah. Oleh karenanya, ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kana khuluquhul Quran. Jikalau kita mau bicara tentang Nabi Muhammad tiada habis-habisnya, hadirin hadirat. Oleh karenanya menghadiri majelis maulid itu nggak habis-habis. Para tuan-tuan guru kita setiap malam maulid arba'in menceritakan tentang perangai Nabi Muhammad, menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad, menerangkan tentang adabnya Nabi Muhammad. Ini harus bagi kita. Bahkan Imam Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau katakan walau anna amilna kulla yaum au kulla hinin li ahmada Maulid qad kana wajib. ya, kalaupun kita ini merayakan setiap hari akan kelahiran Nabi Muhammad, maka itu hukumnya wajib. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara maulid ini, sebenarnya kita ngumpulkan orang, kita masak, kita jamu orang. Maaf, kalau kita telusuri daripada kakek moyangnya Nabi Muhammad, ada yang bernama Nizar. Nizar bin Ma'ad. Nizar bin di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah di situ disebutkan bahwasanya limadza summiya bin Nizar. Kenapa sih kok diberi nama Nizar? Ternyata ayahnya Sayyidina Nizar yang bernama Ma'ad ini ketika mendapati anaknya lahir, yaitu Sayyidina Nizar, maka ayahnya ini melihat di antara kedua mata, Sayyidina Nizar ini terpancarkan nur Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dan orang Nabi Muhammad ini moyang-moyangnya dia Allah betul-betul jaga keturunan Nabi Muhammad. Masya Allah. Tidak ada satupun daripada moyang-moyangnya Nabi Muhammad yang menyembah berhala, Allah jaga. Maka tidak heran ya, kalau Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi dan rasul. Betul-betul Allah jaga. Maka dari itu ketika Sayyidina Ma'ad mendapati anaknya ini ketika lahir, di antara kedua matanya terpancarkan nur Nabi Muhammad SAW, maka dia gembira. Kenapa gembira? Karena dia tahu, dia gembira karena tahu akan lahir daripada anak ini keturunan, yaitu Nabi pemimpin akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai bentuk gembiranya, saking girangnya, dia jamu orang-orang semuanya, orang panggil dijamu semua. Kemudian apa katanya? Dibandingkan dengan saya jamu, saya keluarkan harta saya ajak orang makan, tidak ada apa-apanya dibandingkan yang akan lahir daripada anak saya Nizar ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Berarti sudah dirayakan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya ayo sama-sama mulai dari sekarang seterusnya jangan berhenti, tanamkan dari sekarang. Maulid arba'in saya pasang niat dari sekarang sampai penutupan saya mau hadir. Tapi ingat, jangan lupa pasang niat di setiap kita menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini. Jangan sekedar hadir ya, tapi kita pasang niat. Siapapun orang yang ketika dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia menghadiri majelis salawat kepada Nabi Muhammad, dia menyebutkan hajat-hajatnya ketika mahlul qiyam, ya Allah, saya banyak dosa ya Rabb, saya ini hati saya kotor, penuh karat ya Rasulullah, saya punya banyak hajat, mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad ya Rabb, sampaikan hajat saya, insya Allah keluar daripada majelis maulid Allah kabulkan hajatnya. Karena salawat kepada Nabi Muhammad itu yang punya dosa, insya Allah Allah ampunkan dosanya.
Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang punya masalah Allah berikan solusi. Yang lagi galau, insya Allah Allah berikan kegembiraan, ketentraman di dalam hatinya. Kenapa? Coba saya tanya hadirin hadirat. Ketika tadi sama-sama kita mendengarkan lantunan syair, lantunan qasidah, ada yang ingat hutang? Nggak ada. Saking asyiknya, saking luar biasanya, ya kita mendengarkan pujian demi pujian kepada Nabi Muhammad. Padahal pun kita nggak paham apa yang dibaca. Itu luar biasa, sir daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus gembira. Kenapa kita harus girang? Munculnya, tibanya bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah juga disebutkan bahwasannya di situ disebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam abal bashar, Allah kemudian berikan ilham kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam dapat berucap. Apa ucapan Nabi Adam? Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, lima kanaitani aba Muhammad. Ya Allah, kenapa engkau memberi saya gelar, memberi saya kunyah dengan Aba Muhammadin, ayahnya Muhammad? Kunyah ini Pak, Bu, adalah gelaran bagi seseorang yang disandarkan kepada anaknya yang paling tua biasanya. Contoh, saya punya anak saya namanya Ali, maka kunyah saya adalah Aba Ali ataupun Abu Ali. Nanya Nabi Adam, ya Allah, kenapa engkau memberikan saya kunyah Aba Muhammadin, bapaknya Muhammad, ayahnya Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Adam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi Adam pun mengangkat kepalanya. Fara'a nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suradikil arsh. Maka tatkala Nabi Adam mengangkat kepalanya, apa yang dilihat oleh Nabi Adam? Nabi Adam melihat pancaran cahaya yang mengelilingi arasnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau merasa kagum dan bertanya kepada Allah, ya Rabb, ma hadan nur? Ya Allah, cahaya apa ini ya Allah? Sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, hadan nurun nabi min dzurriyyatik. Ini adalah cahaya seorang nabi daripada keturunanmu. Ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad. Namanya di langit, para penduduk langit dikenal dengan nama Ahmad, dan di bumi dikenal dengan nama Muhammad. Perhatikan kalimat setelahnya. Laulahu ya Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, laulahu ya Adam ma khalaqtuka wala khalaqtus samaan wala ardhan. Kalau bukan karenanya wahai Adam, kalau bukan karena kekasihku Nabi Muhammad, ma khalaqtuka, aku enggak bakal ciptakan kamu. Wala khalaqtus samaan, dan aku tidak akan ciptakan yang namanya langit, wala ardhan, begitu juga dengan bumi. Pertanyaannya, kita berada di atas, di bawah? Gak Allah ciptakan. Kalau bukan karena sudah sepatutnya semua fasilitas yang kita rasakan ini, harta kita, pakaian kita, semua yang kita miliki ini, kalau bukan karena Nabi Muhammad, gak akan kita punya. Makanya kalau ada satu orang, contoh, saya gak kenal, tiba-tiba tuh orang nyamperin saya, ngasih hadiah, kira-kira saya terima kasih nggak? Seneng nggak? Sedangkan yang paling berhak untuk kita berterima kasih adalah baginda Nabi Muhammad. Makanya minimal itu kita mengungkapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dengan kita meniru, meneladani akhlak Sayyidina Maulana Muhammad. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad tidak ada habis-habisnya.
Kita sepatutnya meniru Nabi Muhammad. Kenapa? Di dalam pepatah Arab dikatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jikalau cintamu itu betul-betul tulus, murni, bukan cinta monyet, la ata'tahu, niscaya kamu akan mentaati orang yang kamu cintai. Innal muhib liman yuhib muti. Sesungguhnya sang pecinta, orang yang mencintai akan mentaati, meniru orang yang dicintainya. Tahu sama si Laila Majnun? Hah? Kalau susunan Arabnya Laila Majnun itu salah. Laila muannas, Majnun dzakar. Yang betul Majnun bi Laila. Orang yang tergila-gila sama si Laila. Siapa namanya? Qais. Bahasa sekarang, bahasa gaulnya guys. Habib guys. Ya. Guys bin Mulawah. Luar biasa itu cintanya kepada si Laila. Betul-betul tergila kepada si Laila. Bahkan suatu hari si guys melewati suatu jalan, dan si guys ini melihat ada seekor anjing hitam. Disamperinya anjing hitam tersebut, diberikannya makanan, dipakaikan pakaian, bahkan dikasih parfum. Ngapain? Hah? Orang tiba-tiba ada orang lewat, guys kamu ini makin lama kok makin aneh. Anjing kalau dikasih makan oke lah, normal. Ini dikasih pakaian, dikasih parfum, ente makin lama kok makin gila. Saya nggak gila, dan saya tidak tergila-gila sama anjing ini. Tahukah Anda kenapa saya memuliakannya? Saya menyanjungnya karena si anjing ini matanya pernah mandang kampungnya si Laila. Sallallahu alaihi wasallam. Matanya cuma pernah mandang kampungnya si Laila. Apalagi kalau anjing tersebut mandang si Laila. Maka alhamdulillah kalau kita belum bisa melihat wajah Nabi Muhammad dengan kita melihat wajah para guru-guru kita, orang-orang soleh, insya Allah mata yang rantainya bersambung kepada Nabi Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan juga kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback kembali sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah kita tahu tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun Haji. Kenapa? Karena Malikul Abroha, Malikul Yaman, Raja Abroha dari Yaman, ya, datang dia dengan pasukannya. Datang dengan pasukan. Kenapa? Mau ngapain? Sudah jelas. Ngapain? Pengen ngancurin Ka'bah. Pengen ngancurin Ka'bah. Kenapa kok pengen ngancurin Ka'bah? Ternyata ya di masa dia itu kuasanya luar biasa. Termasuk raja yang ditakuti. Punya pasukan yang banyak dan kuat. Tapi dia mendengar banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Timbul rasa irinya, dia nggak terima. Kok di sana malah yang rame, kok tak ada yang datang ke sini? Ya? Akhirnya dia buat replika Ka'bah. Kalau nggak salah, saya pernah dengar dari Syekh Soleh, ya muridnya Habib Umar bin Hafiz, beliau orang Beldok, sampai sekarang masih ada. Ya, bangunan yang meniru, pengen meniru Ka'bah, Baitullah. Akhirnya dia bangun. Tetap gak ada orang yang datang. Kesian dulu, gak ada yang datang. Ya, sampai sekarang nih maaf dijadikan tempat buang hajat. Ya, dia gerak. Akhirnya dia kerahkan semua pasukannya menuju ke Mekah. Tapi lihat, Allah jaga. Yang punya Ka'bah ini Allah. Allah jaga. Dan Allah binasakan Abroha serta bala tentaranya karena bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad. Hakikatnya untuk memuliakan Nabi Muhammad.
Bahkan ketika Abroha bersama bala tentaranya ketika hendak menuju ke Ka'bah, senantiasa kesasar. Tahu kesasar? Hah? Apa bahasa sini? Bahasa Melayunya apa? Hah? Kesesat. Tersesat. Kesesat. Kesesat. Saya kalau bahasa Melayu tidak pandai, bahasa Palembang tidak apa-apa. Ya, subhanallah. Salah jalan terus mereka. Sudah skenario Allah Subhanahu wa taala sampai mereka ini membayar satu orang yang memang tahu jalan menuju ke Mekah, dibayar. Maka orang yang ngasih tahu jalan tadi dibayar, Allah hinakan, bahkan matinya pun dalam keadaan hina. Uniknya, ketika mereka mau masuk ke kota Mekah dan mau menghancurkan Ka'bah, kendaraan-kendaraan yang ditunggangi oleh pasukan tersebut yaitu gajah-gajah yang besar, gajah putih, gajah mahal itu. Setiap kali ketika mereka mau memasuki Ka'bah ini, mau memasuki Mekah, tiba-tiba gajah dengan sendirinya langsung duduk. Langsung duduk. Sampai mereka ini bangunkan gajah, nggak mau berdiri, sampai dipukulin gajah tersebut. Tetap ya, gajah tersebut mengabaikan mereka. Akhirnya ketika diarahkan gajah tadi putar balik ke Yaman, bangkit lagi. Arahkan ke Mekah lagi, duduk lagi. Seterusnya seperti itu. Gajah saja nggak mau. Kenapa? Karena di situ ada Baitullah. Dan di situ kota kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kalaulah para hayawan itu saja memuliakan Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan kita? Bahkan maaf, gajah ketika Sayyidina Abdul Muthalib itu kambing-kambing ataupun hayawan-hayawan ternak milik orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, termasuk punya Sayyidina Abdul Muthalib, karena Sayyidina Abdul Muthalib ini merupakan pemuka Quraisy di saat itu dirampas, digiring oleh pasukan Abroha. Datang Sayyidina Abdul Muthalib menjumpainya. Ketika Sayyidina Abdul Muthalib berada di hadapan Abroha, bahkan di hadapan gajah putih yang besar, gajah putih besar tiba-tiba langsung duduk seperti seekor onta yang sedang duduk. Kenapa? Karena ngelihat Sayyidina Abdul Muthalib terduduk, tersimpu di hadapan Sayyidina Abdul Muthalib. Bukan hanya seperti itu. Disebutkan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, Allah bahkan membuat gajah putih tadi dapat berbicara. Seraya mengatakan assalamu alaika, assalamu ala nuril ladzi fi zahrika ya Abdul Muthalib. Mengucapkan salam kepada cahaya yang ada di punggungnya Sayyidina Abdul Muthalib, yaitu yang dimaksud adalah cahaya Nabi Muhammad. Kalau mau bicara tentang Nabi Muhammad gak habis-habis. Ya, sudah jam berapa ini? Jam 10 sudah. Ya, sudah mulai ngantuk. Sudah mulai ngantuk. Nanti insya Allah kita sambung lagi besok. Kita sambung lagi besok. Ya, bersambung. Ya, silakan kalau mau lanjut lagi lihat episode berikutnya. Ya, besok jam berapa? Jam 9.30. Jam 9.30. Habis itu langsung saya bertolak ke Batam, mungkin langsung pulang ke Medan. Pulang ke Binjai. Saya tinggal di Binjai. Asli saya Palembang. Habib Fadil tadi malam itu saudara saya dan masih sekampung. Habib Fadil bin Muhsin Al-Kaf. Tadi malam kan? Iya. Satu kampung kami. Satu kampung kan masih saudara juga. Saudaranya jauh tapi satu kampung. Fadil bin Muhsin Al-Kaf dulu di Darul Habib, selesai dari Darul Habib belajar Qurbat Tarim. Ya. Jadi kurang 3 tahun atau 4 tahun di Qurbat Tarim, insyaallah. Nah, jadi saja sebagai oleh-oleh kita pada malam hari ini,
Ya, biar kita pulang dari menghadiri majelis maulid ini berupaya kita untuk meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan hanya di rumah ini saja ada maulid, ada Nabi Muhammad, tapi di rumah-rumah kita mudah-mudahan kita hadirkan Nabi Muhammad. Hadirkan Rasulullah di rumah kita dengan kita menghadirkan ajaran Nabi Muhammad di rumah kita. Coba kita sama-sama introspeksi diri. Dari tadi pagi kita buka mata sampai sekarang ini kira-kira adabnya Nabi Muhammad manakah yang telah kita lakukan? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Jawab saja dari dalam hati. Sama-sama dah kita lihat. Bangun tidur tadi, adakah daripada adab Nabi Muhammad yang saya lakukan, yang saya tiru? Coba di antara adab Nabi Muhammad ketika bangun tidur, akhlak Nabi Muhammad itu apa? Pakai siwak. Yang punya siwak keluarin. Yang punya rokok, ya, upayakan di majelis maulid rokoknya taruh di luar aja. Upayakan, ya. Simpan aja jangan, apalagi hidupin. Yang punya rokok ini nggak habis-habisnya nih, 10.000 bisa tahan berbulan-bulan. 2 minggu bisa ganti. Asalkan nggak dimakan. Coba yang punya siwak, yang cinta sama Nabi Muhammad. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Fi riwayat inda kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, kata Nabi Muhammad, niscaya saya akan mewajibkan mereka menggunakan siwak di setiap mereka hendak sholat, dan di dalam riwayat yang lain setiap mereka hendak wudhu. Siwak. Imam Nawawi menyebutkan 70 lebih manfaat siwak. Di dalam kitab Takriratus Sadidah juga disebutkan 70 faedah manfaat siwak. Manfaat terbesarnya orang yang istiqomah pakai siwak, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan amin aja, pakai siwak. Amin itu ucapan seperti kita doa. Kita juga harus punya usaha. Setuju? Mulai besok malam nggak mau Ana lihat, besok pagi dah nggak mau Ana lihat hadir. Ana nggak mau ceramah kalau antum nggak pakai siwak. Setuju? Ada jualnya kan? Ada nggak? Gampang. Berapa harganya? Ada yang 8.000. Ya Allah, kalau lebih murah, ya gunakan TikTok Anda, gunakan Shopee Anda. Ibu-ibu jangan hanya beli skincare, ya beli siwak. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayah mertua Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib, ya, beliau itu hampir di setiap apa nih bilangnya kantong, poket, kocek, ya setiap kocek jubah beliau itu ada siwak. Saking gak mau. Ya boleh saja mungkin ibu-ibu, ya taruh di mukenanya itu, kasih tali, ya gantungin siwak. Ya, tempat tidur. Nah, di atas bantal kita bangun, ya taruh siwak biar kita nggak pegang HP. Ya, pakai dulu sebelum melakukan sesuatu apapun. Pakai siwak. Sebelum makan, sebelum bicara, sebelum minum, pakai siwak. Ya, taruh di sejadah kita. Setiap kita mau sholat, ingat sudah ada siwak. Minimal. Ya mudah-mudahan, ya sampai dikatakan satu sunnah Nabi Muhammad yang kita lakukan, insya Allah Allah buka satu hijab antara kita dengan Nabi Muhammad. Sedangkan satu sunnah yang kita tinggalkan, maka Allah berikan satu hijab antara kita dengan Nabi Muhammad. Ya Allah. Makanya jangan heran kalau kita masya Allah hadir majelis maulid setiap malam, tapi kita nih jauh dari sunnah Nabi Muhammad, gak niru akhlaknya Nabi Muhammad. Pakai siwak, ya jangan lupa pakai sih. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya masuk kaki kiri apa kanan? Yakin? Yakin? Betul? Kira-kira ada yang ingat tak tadi ke kamar mandi kaki apa? Yakin? Betul. Hah? Kalau
Kalau kita lupa pun keluar lagi, masuk kaki kiri. Cuman yang banyak lupa, ya pakai sendal. Antum kamar mandinya pakai sendal? Antum? 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 Ini sunnah, ini adab. Taruh di depan mandi. Tulis bila perlu pakai saya. Bila perlu tulis pakai saya. Ya. Tolong pakai saya. Ya, ya kita pakai. Kita juga kita pakai penutup kepala. Mau pakai songkok kah? Mau pakai kerudung kah? Tidak apa-apa. Khususnya ketika kita buang hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Kenapa kita pakai alas kaki dan pakai penutup kepala? Karena di kamar mandi itu adalah markasnya jin dan setan. Dan setan itu pintu masuknya dua, seringnya dari kepala ataupun dari kaki. Ya, jadi kalau ada orang kesurupan, pukul aja kakinya. Ya, kalau tidak sembuh juga pukul kepala. Enggak, itu canda aja ya. Bahkan secara medis pun kalau kita buang hajat, buang air besar, kita nggak pakai penutup kepala, itu zat asam amonia kita itu lagi besar tingginya, sehingga membuat rambut rontok. Makanya tidak heran masih muda sudah botak tengah. Ya, ibu-ibu apalagi perempuan mahkotanya rambut dijaga. Ya, nggak perlu ibu pakai sampo, dah apa-apa lah, biar sekali. Ya, tapi mulai sekarang saya nggak mau buang hajat kecuali saya tutup kepala. Insya Allah rambutnya nggak rontok. Ya. Kita kan ketika masuk kamar mandi, maaf, kita kan baca doa, hafal semua, tapi kita sering lupa. Jujur aja, iya kan? Ya, jangan sungkan. Ya. Jangan sungkan untuk berkata jujur. Kita Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung sama Allah. Allah Subhanahu wa taala kasih setiap hambanya Allah yang beriman itu malaikat yang menjaganya. Sedangkan malaikat adalah makhluk Allah yang suci, nggak mau ke tempat-tempat yang kotor. Sedangkan kamar mandi adalah tempat yang kotor, maka mereka nggak ikut sama kita. Siapa yang jaga kita? Allah. Maka dari itu sebelum masuk kamar mandi, kita minta, ya Allah lindungilah saya daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Apalagi adab kamar mandi. Adab kamar mandi, ya jangan buka aurat semuanya, kecuali sekedar hajatnya saja. Kalaupun misalnya kita darurat harus buka semua aurat kita, maka kita diajarkan untuk membaca di dalam hati kita Bismillahilladzi la ilaha illa. Biar apa? Setan nggak bisa lihat kita. Ya, duduk sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan lupa tanahnu, ya, berdehem, pakai suara perut, jangan suara ini. Jangan bicara di dalam kamar mandi, jangan berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Di antara penyebab penyakit was-was adalah yang berlama-lama di kamar mandi. Ya. Selesai istinja, ya pakai tangan kiri. Maaf kata kalau bisa itu kita tuh pakai jari tengah. Ya, selesai istinja jangan lupa baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hati saya daripada sifat kemunafikan, dan bentengilah kemaluan saya daripada perbuatan keji seperti zina dan sejenisnya. Bahkan maaf kita punya anak nih, kita nggak tahu bagaimana masa depan mereka. Bisa jadi usia kita nggak panjang, siapa yang akan mendidik mereka? Maka dari sekarang anak kita ajarin. Ya, saya kalau anak saya masih sebaya itu tuh paling besar tuh, perempuan baru 4 tahun lebih. Kalau dia buang air kecil belum selesai, jangan berdiri dulu. Ikut ya. Selesai kita istinjain, ya, keluar dari kamar mandi saya baca. Kalau kita Allahumma tahhir qalbi, saya baca Allahumma tahhir qalbah minan nifaq wa hassin farjaha minal fawahish. Ya. Nggak hafal, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ya bersihkanlah hati dia dan hatiku daripada sifat munafik, dan jagalah, bentengilah kemaluan kami daripada perbuatan keji. Insya Allah menjadi. Misalkan
keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan, baca doa setelah baca doa keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahillazi adhaba anil adha wa afani ghufra. Jangan lupa pakai ghufra. Artinya Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, inilah dosaku. Kenapa? Di situ segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku adha. Adha di sini ada dua makna. Gangguan. Gangguan apa? Gangguan perut dan gangguan jin. Ghufranak, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku karena selama mungkin di kamar mandi saya banyak lalai. Ya. Lakuin. Ini nampaknya remeh, tapi kalau kita lakukan insya Allah, karena orang yang meremehkan adab, maka dia akan meremehkan yang sunnah. Kalau sudah meremehkan yang sunnah, dia akan meremehkan sesuatu yang wajib. Ya, wallahu taala alam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan dan minta maaf juga atas segala kesalahan dan keterlambatan datangnya Al-Faqir ke tempat ini. Dan minta maaf atas apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semua, ataupun perbuatan saya akan jeleknya adab saya di hadapan antum semua. Minta maaf ikhlas dan ridhonya. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu ra'iyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ilahi ashabi salikin ala manhajihil qawim. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستقبل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسل اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة ماضية إخوان معنا هم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك ومشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا معلمنا وذي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وغافر الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah daripada Habib. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita, dapat kita menambah sunnah-sunnah, terutama siwak tadi dan masuk WC. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan jangan lupa besok dalam kocek kita mesti ada siwak. Mudah-mudahan. Kami juga menginformasikan kepada Bapak hadirin sekalian, karena majelis kegiatan Maulid Arba'in kita ini akan berlangsung setiap hari sampai tanggal 10 Rabiul Akhir. Maka bagi bapak-bapak hadirin yang ingin punya baju takwa baru, insya Allah di depan ada jual baju takwa baru, langsung dibawa oleh Habib tadi. Dia bisa menghubungi Bang Andrian biar bisa saling berganti, dan ada juga jual minyak wangi. Jadi yang mau tanya-tanya atau yang mau lihat di depan bisa hubungi Bang Andrian dan Bang Debi. Baik, mungkin itu dari kami, mudah-mudahan berkah. Selanjutnya sesi dokumentasi dan penutup. Kami selaku MC mundur diri. Jolok kelapa gunakan kalah, buah kelapa hendak diturunkan. Bila kami terdapat salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat. Selanjutnya kami menjemput kepada Bapak hadirin sekalian untuk sama-sama kita melakukan sesi dokumentasi bersama para tuan-tuan guru kita.